wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat dan rahmat Allah kita bersua bersilaturahim di majlis yang mulia ini. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Bagaimana biasa kita awali majlis kita dengan membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan dan kita hadiahkan untuk pengarang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dan juga kepada Imam Ja'far Al-Barzanji yang nanti insyaallah sejak malam hari ini kita akan aktif kembali pembacaan Maulid Al-Barzanji minimal 4 muhid yang awal dari 20 muhid dari Maulid Al-Barzanji ini. Dan Al-Fatihah khusus juga untuk semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh dan wali-wali Allah dimanapun berada. Terkhusus untuk semua keluarga besar kita yang sudah berpulang ke rahmat Allah, Bakbi, Yenye, Buyut, Buyang, Muning, Wak, Bibi, Mamang, Laki, Bini, Anak, Dulur, Misan, Mindung, Telu, Jamaah. Semoga arwah beliau-beliau semua Allah terima, Allah ampuni dosanya, Allah lipat gandakan pahala amal solehnya. Dan untuk kita semua yang hadir malam hari ini dan seluruh keluarga besar kita, Jamaah Majlis Ta'lim Al-Maghfirah, semoga Allah kabulkan hajat kita, Allah sihatkan, afiatkan kita semua, Allah lapangkan, luaskan dan berkahi rezeki kita lahir dan batin. Allah jadikan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Allah jauhkan dari kita semua bala, bencana dan musibah. Allah lancarkan semua urusan dan usaha kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menghemat waktu kita baca berang-berang baik. Kalau aku dulu jamaah nyusul ngulangi makan waktu banyak atau 2 kali lipat. Ya. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma analuhu wa awla wa uthanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah mumtati'an minash
الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العصرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk yang atirillah itu boleh karim, boleh syarif. Cuma kami diajari Kiai Balian di Ujung Tanjung itu pakai syarif. Maknanya sama, karim dengan syarif. Tapi biasanya karim itu untuk Allah, syarif itu untuk Nabi Muhammad. Maka kota Mekah itu kan kotanya Allah, disebut Makkah Al-Mukarramah. Mukarramah itu karim. Madinah disebut dengan Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Al-Musyarrafah, gitu ya. Nah, jadi syarif itu penggunaannya sebenarnya lebih kepada Nabi. Terus kalau Al-Quran disebut Al-Quranul Karim. Kalau hadis Al-Hadis Asy-Syarif. Nah, itu sebenarnya kritik ulama. Jadi ini apa? Kritik ulama terhadap penyusun ini kurang pas di kata karim. Karena karim biasanya lebih kepada Allah, walaupun maknanya sama-sama mulia, gitu. Jadi kakek jangan heran kalau ngapu ada yang syarif, ada yang karim. Versi kita Nurul Iman Ujung Tanjung, versi pesantren Sri Bandung, karena kiai kami alumni Sri Bandung itu pakainya syarif. Ya boleh kali. Oke, lanjut. Baik, muhid yang kedua. Wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita di Ujung Tanjung kalau pakai ada nama Nabi langsung ditambah salawat gitu. Diulang salawatnya dari wasallam biasanya. Wasallam ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamd. Itu barisnya ada yang salah sebenarnya. Jadi yang saya baca tadi itu yang benar. Wasallam ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamd. Humidat khisaluhu saniyah. Ibni Hashim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughirah. Sampai situ. Alladhi untamal irtiqa'u li'ulya Ibni Qusay wasmuhu Mujammi' summiya biqusayyin litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-haramil muhtarami fahamahima. Untuk berjanji boleh ngambil nafas tengah jalan karena bukan Al-Quran. Yang tidak boleh itu Al-Quran. Kalau berjanji bukan Al-Quran maka boleh. Apalagi nafas pendek boleh kan? Nah, itu ceritanya. Ibni Kilab wasmuhu Hakim Ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr wasmuhu Quraish wa ilaihi tunsabul butunul Qurashiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihi al-kathiru wartadah. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا
was-sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wa sallama wasitatuhul muntaqa. Nah, khusus yang ini, nah sabun ini syair. Syair ini ada lagunya sebenarnya. Atau kalau nak dibaca lurus ya tadi, ujungnya dihidup ke. Karena syair tu ada timbangan. Huruf hidup tu sudah ada rikinannya, gitu. Maka baca ujungnya dihidupkan. Nasabun tahsibul ula bihulahu. Nah, dibaca. Qalladatha nujumahal jawza'u habbadha iqdu sudadi wa fakharin anta fihil yatimatul asma. Balik lagi Cak, yang pertama. Wa karim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Awrada zainul iraqi waridahu fi mawridil hadi warwa. Ini syair lagi, ujungnya dihidupkan. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnal ismihi tarakus sifaha falam yusibhum min adami wa ila abi wa ummihi saratun sara nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa ibnihi abdillah. Attirillahumma qabrahu syarif bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 3 halaman lagi. Walamma arada Allah ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah wa sabaa kullu sabbil li hububi nasimi sabaa
جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم وسلم لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terakhir ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية
wa akhadhahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam wa sallama nuran yatala la usana. Selesai. Nah sudah ini biasanya mahlul qiyam marhaba, insyaallah marhaba yang kita cetak ke juga, tapi ngelancar ke berjanji dulu ya insyaallah. Dikagi kalau ada yang nak marhaba ke anak cucung, nah, cukup internal majlis taklim al-maghfirah gitu ya. Yang nak berbini lagi tak apa-apa, tu marhaba je lagi. Yang bujang-bujang. Masyaallah. Mengas juga ya, enggak 25 menit. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita bahas bab malam hari ini, bab baru, Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi Anil Munkar, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi adik tadi sudah nanya sebelum kita kajian, saya datang beliau langsung nanya. Sebenarnya pertanyaan itu sudah pas dengan bab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Galaknya nyambung, connect gini. Nalarnya jauh, ya. Padahal tidak diberitahu di grup bahas bab apa malam hari ini kan. Wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi seluruh kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf ngajak gawe ma'ruf, gawe baik, gawe benar, ngajak majelis, ngajak solat, ngajak ibadat, ngajak sedekah, kan? Itu amar ma'ruf. Dan wajib juga untuk kita mencegah kemungkaran yang terjadi di depan mata kita atau yang kita ketahui melalui media, dalam bentuk apapun sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi tidak boleh kita tinggal diam terhadap kemungkaran yang ada. Bukan urusan aku. Damai itu orang Islam harus peduli, harus peduli. Ngajak orang sebanyak-banyaknya masuk surga, ya, mencegah orang jangan sampai tergelincir sehingga berbuat dosa yang itu nanti akan menjadi akibat dia masuk neraka. Jadi kita wajib peduli. Mobil itu. Masyaallah, ya. Padahal agak jauh juga, masih lantang nih kedengar ya, karena kita ini agak rendah. I'lam annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar huwal qutbul a'zam fid din. Kata pengarang kitab bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk urusan yang paling pokok, urusan yang paling sentral, ya, paling urgen kalau bahasa sekarang dalam masalah agama. Agama ini tak jalan kalau kata amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu bentuk amar ma'ruf itu majelis, pengajian, khutbah, tausiah, ya, peringatan hari besar Islam itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Cuma bentuknya, kemasannya beda-beda. Ya, ada cawisan, ada pengajian, tanya jawab dan sebagainya. Ini hal yang paling pokok dalam masalah agama. Wa huwal muhim alladzi ba'atsallahu bihin nabiyyin. Dan ini hal paling penting, dan untuk amar ma'ruf nahi munkar inilah para nabi diutus oleh Allah, dan bukan sekok. 124.000 orang nabi, 313 orang rasul, selawe yang wajib diketahui. Itu seluruhnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan nabi-nabi dulu dakwahnya itu musuhnya raja, musuhnya penguasa, musuhnya raksasa, musuhnya orang kaya. Nabi-nabi dulu. Dan nabi-nabi ini ada yang buntu, memang ada yang kaya. Ya, gitu. Nah, jadi alangkah beratnya tantangan para nabi terdahulu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Walau tawa bisa tahu. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar ini tak bergerak, tak berjalan, tak berfungsi, kati yang peduli. Maka saya sering sampaikan di majelis, ada rasa nak narik diri dari gawe mainin. Lapi 3K juga ada ya. Alasan itu kan, ya, ngapain sengal-sengal, repot-repot, masih ngajar pesantren full aku ini 7 hari 7 hari full, ya, di kantor 5 hari,
izin 2 hari, Rebu Kemis ngajar ke Ujung Tanjung, cak 2 jam jadilah, jangan tidak sama sekali. Sabtu Minggu ke Limongan, malam masih majelis, masih nerima undangan safari ke mana-mana. Padahal berdoa aku tidak usah banyak ini undangan sebelum Syawal kemarin, sebelum Rabiul Awal kemarin, lapetnya ada 24 undangan. Masih 3 lagi. Ini temengas benar. Ada pengen nak narik diri itu. Cuma yo ingat pesan-pesan ini, kalau permadani amar ma'ruf nahi mungkar ini terhenti, stop. Walaupun mungkin ada orang lain yang akan menjalankannya. Cuma kan kita masing-masing punya tanggung jawab. Saya sebagai alumni pondok dari YIN, dititipi agama, ilmu agama walaupun tak banyak, baca macam kitab walaupun dikit-dikit, ya harus menyampaikan itu. Akhirnya begitu ingat tanggung jawab, udah orong, narik diri tadi orong gaji. Sebenarnya ada niat. Begitu beratnya tanggung jawab ini. Ya. Apalagi yang saya share di grup tadi, orang Manari kalau kita ceramah tuh nak nyari lucunya. Tuh nih orang lurus baik. Kalaupun aku ngelucu biasa diusut, tidak ada sengaja berkelakar. Ya. Nah, di tengah tantangan itu rasanya pengen narik diri tadi. Cuma lapetnya masih ada yang deman juga, masih bukti masih ada yang undang. Nah, akhirnya ya, sempat surut tadi, naik lagi semangat. Nah, apa ya jadinya kalau tak kati lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar, tak kati yang peduli lagi, maka la'ab mahallat ad-diyanah, maka akan lemah agama ini. Kalau agama ini lemah, akan binasa agama kita. Ya, agama luar bukan main gencar Manari, kristenisasi, ya kan, dengan beragam cara. Nak buat gereja di ujung pangkal gerbang ini, sampai-sampai 2 kali, mohon maaf, yang polisi ya, Kapolres kita yang salib itu bukan tanpa tujuan sentral untuk backing kegiatan itu. Syukurlah tidak terjadi. Nah, kalau kita stop di dakwah ini, kati pengajian, kati majelis, bukan cuman yang di luar nak ngerongrong gitu, yang di dalam, yang nak ngajak sesat tuh banyak, ngaku nabi, ngaku malaikat, ngaku Imam Mahdi, ya kan, macam-macam. Nah, maka ya tetap dakwah ini harus jalan, amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan. Kalau stop, zaharul fasad, maka akan nampak kerusakan di mana-mana, wa kharabat al-bilad, dan akan hancurlah suatu negeri. Kalau dak kati lagi yang peduli untuk ngajak gawe baik dan mencegah gawe tak baik. Dan perintah dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada sebagian, tak usah gila-gila, separuh baik. Cuma cari separuh tidak tuh, ini kan seperapat jadilah. Kati seperapat hekok dokok jadilah. Cuma nak tahan nian, ya, nak tahan keliling, nak tahan hujan, nak tahan panas, ya, nak tahan cemoohan, nak tahan fitnah dan sebagainya. Sebagian minimal ada yang dakwah, yad'una ilal khair, mengajak gawe baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Nah, yang amar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka ini yang beruntung. Mereka inilah orang yang sukses. Mereka lah yang bakal bahagia dunia dan akhirat. Maka hukum dakwah berdasarkan ayat ini, hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Di satu kampung harus ada sekok minimal ulama kiai. Jangan sekok pun tak kati. Maka harus ada anak-anak kita yang masuk pesantren. Kalau misalnya anak 10 sekok bila cukup. Maka saya ini sebenarnya tumbal keluarga. Kasar itu. Karena kami punya 10 anak. 2 ninggal lagi budak, 1 ninggal lagi hamil, jadi kami tinggal 7 beranak. Niat dari anak pertama tuh nak masuk pondok. Cuma zaman itu kalau masuk negeri itu kan Pak Wali Jaya itu prestasi. Karena nilai kakakku yang tua, yang sekarang jadi kepala sekolah cuma pensiun, dah berapa bulan ini di Muara 2 sana. Tahun 89 dia jadi PNS di sana, jadi kepala sekolah terakhirnya. Itu nilainya bagus. Jadi uji orang sayang kalau tak masuk negeri orang masuk pondok. Anak kedua orang masuk pondok.
Sampai anak ke-10 dak kati, aku tulah laju masuk pondok. Itu fardu kifayah. Ya, jadi dalam satu kampung, dalam satu daerah harus ada yang sekolah pesantren. Dalam rumah tuh ya dak anak cucong, dak cucong piut. Ya ada yang masuk pesantren untuk belajar agama. Itu fardu kifayah. Jadi hukum dakwah ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Cuma kalau dak kati sekok pun yang ngeruankan agama ini, sehingga hari Jumat sahur nyari khotib, salat 5 waktu sahur nyari imam, berarti masalah dosa. Ini orang sekampung itu makna fardu kifayah, harus ada. Kita tidak boleh cuek dengan lingkungan, harus peduli. Itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kepedulian dengan lingkungan, dengan masyarakat. Gitu. Nah, sekarang kita bahas bayanu maratibil inkar wa ba'di ma warada fihi. Martabat mengingkari perbuatan yang mungkar. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat terkenal hadisnya dari Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Nah, ini martabat mengingkari kemungkaran. Kemungkaran itu berarti yang salah, tak benar. Barang siapa melihat kemungkaran, gawe tak benar, gawe salah, gawe maksiat, gawe dosa, fal yughayyirhu biyadihi. Ini tingkat pertama yang paling tinggi. Rubah kemungkaran tadi, cegah kemungkaran tadi dengan tangan. Bisa dengan tangan langsung atau maksudnya majas. Tangan itu adalah simbol dari kekuasaan. Maka yang ada jabatan minimal Pak RT. Kalau ada yang kumpul kebo di lingkungan situ, ya wajib negur, wajib ya mencegah hal itu. Tidak boleh diam, itu kan urusan pribadi, tidak baca. Karena ketika kemungkaran terjadi itu ngundang bala. Kalau dapat bala seluruh kena. Bukan orang itulah yang kena, yang boleh dosa. Kita seputar itu pun dapat balanya kalau bala itu tuh turun. Maka rubah dengan tangan, rubah dengan kekuasaan. Nah, polisi misalnya kan itu dengan kekuasaan. Ada senapang kan gitu. Fa'il lam yastati fabilisani. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka rubah kemungkaran tadi dengan lidah. Nah, ini gawe ulama. Jadi jangan salah. Kadang-kadang ulama cuma pacak ngomong, memang gawe-nya ngomong. Ya. Jadi kita berbagi tugas. Tak ada ulama gele-gele kan? Ulama nukang, ulama apa misalnya, siapa nak ngurus agama ini? Jadi bagi tugas, bagian keamanan polisi, hansip, satpam, ya kan gitu. Bagian ngomong, negur, nasihat itu tugas ulama, gitu. Dengan lidah, ini derajat kedua. Yang ketiga, fa'il lam yastati fabiqalbi. Kalau tak sanggup dengan kekuasaan, tak sanggup juga dengan lisan, maka minimal rubah kemungkaran dengan hati. Artinya apa? Tak setuju, ya, tidak mendukung kemungkaran tadi, minimal luat dalam hati, ya. Karena kalau kita bakal ngomong nyawa taruhan misal, kalau kita mencak-mencak bakal bahaya dan mudarat untuk kita, maka minimal benci kemungkaran tadi dalam hati. Nah, itu 3 tingkat. Dan kita berbuat sesuai kemampuan masing-masing. Yang ada kekuasaan dengan kekuasaannya. Yang pacak ngomong, omongi. Ya, minimal demo misalkan, itu sudah bentuk nahi mungkar, amar ma'ruf. Paling rendah adalah dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Tinggal kita. Gitu. Nah, cuma saya dulu pernah ceritakan juga nanggapi adik waktu itu, oleh nak ngamalkan hadis ini saya sempat ekstrim juga. Jadi budak pujaanku kata-katoi. Itu agak berlebihan. Jadi sebenarnya bisa lemah lembut, ngapun nak kasar, gitu kan? Karena kadang-kadang kasar itu justru jadi mental nasihat kita. Ya, kita benar, caranya salah, ditolak kebenaran tadi. Maka walaupun kita benar, tidak boleh mencak-mencak, harus dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana. Maka ngomong kasar waktu dakwah itu saya sesali sampai hari ini. Cuma itu waktu kuliah dulu. Memang lagi anurian kan, daerah itu lagi tinggi nian, panas nian, ya, darah muda. Pokoknya saya nyengok mungkar tuh ngamalkan hadis ini. Aku tidak galak dibilang orang yang iman lemah itu.
Maka ketika makan di rumah makan waktu itu ada budak pujaan. Ya, cak mesranian itu dulu kan. Pecah mahasiswa. Ku marahi, kamu ni laki bini apa bukan Najum? Ya Allah, saya sekarang nyesel cakap itu. Kamu ni laki bini apa bukan? Model mak kamu ni berjilbab, mempermalukan Islam kamu ni. Itu kata-kata saya itu. Kasar sebenarnya, salah itu. Walaupun benar, negor kan? Tapi tidak boleh. Nah itu dek, saya mantannya yang kasar-kasar modelnya itu. Mantannya, alumni. Maka sekarang kan saya anteng baik, itu sudah dulu. Dan saya tidak ingin ulang kejadian seperti itu. Mentang-mentang nak ngamalkan hadis tadi, tidak galak lemah iman dengan kekuasaan. Saya merasa masih ada kuasa. Ada itu kan wong lain. Masuk yang ada kuasa tuh yang kita pacak ngomongin langsung, misalnya apa? Anak. Itu yang kita ada kuasa. Atau murid, atau jamaah. Itu bisa kita proteksi. Atau ponaan. Ya, ini di luar jabatan. Kalau jabatan misalnya kita kepala dinas, berarti anak buah. Kita kemendan, berarti anggota. Itu punya kekuasaan. Ya, bukan cuma ngulukan ke masjid, wajib ke masjid, gitu kan? Misalnya dulu zaman Pak Kapolres, Pak Julihan Muntaha, oh itu kan luar biasa, Al-Amir, Banyuasin, penuh masjid, anggota disuruhnya itikaf, itu bagus. Nah itu beliau sudah menggunakan kekuasaannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Tak kati lagi polisi kadang-kadang jalan sejak itu kan, diajaknya itikaf. Ya, ke masjid lebih baik kata beliau. Terus ada kiai-kiai besar diundangnya kan jauh-jauh nyembelih sapi, nyembelih kambing. Saya terasa tercicip itu. Luar biasa. Nah, makanya penting kekuasaan itu dipegang oleh orang baik, oleh orang benar. Ya, jangan ustaz, jangan ulama. Saya tidak akan jadi DPR. Ya, tidak usah dipanjang-panjang. Saya tidak akan jadi penguasa, tidak akan. Saya akan fokus di gawe inilah. Ya, tapi ada jamaah kita, murid kita yang harus duduk di pemegang kebijakan itu biar pacak ngerubah. Kalau kita di bawah ini cepat ngoceh baik, pacak demo baik, masih menang yang di pojok tu lah. Maka caranya adalah ya revolusi mental. Tapi mental nian bukan mental ya. Nah, sekarang banyak mental revolusinya. Jadi harus orang-orang yang baik yang duduk di pojok biar pacak ngerubah undang-undang. Gitu. Nah sekarang karena kalah jumlah, tidak pacak mewarnai, justru terwarnai. Yang nak ngerubah tadi kalah jumlah dikit. Makanya ada mantan DPRD kita sini yang ngomong, Ustaz tidak usah aja, akulah di dalam situ. Kita nak ngotot kalah suara, terpaksa tanda tangan aja. Ada juga mantan DPR menjelang wafatnya WA saya habis-habisan, nyerita ke dosa. Mungkin sakit aku ni karena dosa aku dulu Ustaz, aku dulu milu tanda tangan padahal gawe tak benar je. Jujur WA dengan saya, rasanya masuk simpan WA. Dia sudah pengen, cuma kalah suara, kalah jumlah. Akhirnya ya masih kalah kan. Niat baik tadi tak benar, gitu. Terpaksa milu, gawe tak benar tadi. Nah, kaitan dengan yang tadi nguasa tadi, maka Nabi mengingatkan kita semua, afdalul jihad paling tinggi, paling afdal, paling hebat itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kata-kata yang benar di depan penguasa yang salah, yang zalim, yang jahat. Ngomong langsung. Demo mungkin termasuk ya, asalkan tidak anarkis. Acak di Palembang bagus kan? Nah, bagus. Itu benar. Itu ngamalkan hadis ini. Itu jihad tertinggi. Ya, atau langsung temui presiden, temui gubernur, temui bupati, sampaikan langsung. Pak Bupati, ngapa main ini? Tak boleh ini kalau baca. Cari jalan yang bagus. Jangan bergelombang jalannya. Dan video saya waktu ceramah hari Sabtu tadi lebihnya dikutip juga, disandingkan dengan video Pak Bupati. Memang saya sampaikan bahwa jadi penguasa, jadi pemimpin itu berat. Sama Cak Lukman dengan anaknya bawa keledai kan. Lukman naik, anaknya nuntun uji orang, mbak tak sayang anak, ya kan? Anaknya naik, mbaknya turun uji orang, anak kurang ajar, salah pula. Dua beranak naik uji orang tak berperi kebinatangan. Tak kasihan dengan keledai kecil itu, awak bontet galau kan, terseok keledai lah 3 kali salah. Yang keempat tak kati yang naik, ujurang buyan kamu dua beranak ini 4 kali salah.
Yang kelima, dipekolnya, orang gila kamu ni mekol keledai ini. Nah, itulah memang risiko jadi penguasa. Memang harus tahan banting, tahan mental, ya. Nah, kuping tuh tahan panas, ya. Yang penting gawinya baik, lanjut. Man salah, tidak salah juga nak dengar cakap dan nasihat atau mungkin demo dari para demonstran. Terus hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar juga kata Nabi, "Idza ra'aita ummati tahabuz zalim." Apabila kamu melihat ada umatku, kata Nabi, yang takut dengan orang zalim. Ada umat Nabi yang takut dengan orang zalim. Ya, sehingga saking takutnya tak berani ngomong di depan orang zalim tadi, innaka zalim, kau ni zalim, kau ni jahat, kau ni pemimpin yang tak benar. Takut ngomong mah itu. Maka kata Nabi, faqad tuwaddi'u minhum, ucapkan selamat tinggal dengan orang itu. Berarti Nabi tak ngakui umatnya. Kalau takut menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Jadi harus. Cuma tidak boleh juga main hakim sendiri. Ya, itu salah. Karena kita negara hukum, sesalah-salah orang Islam, dia masih umat Nabi Muhammad. Tidak boleh hartanya dijarah. Maka penjarahan harta Sahroni itu tetap salah. Walaupun gawe dia juga ada yang salah. Ya, jangan membenarkan perbuatan yang salah karena orangnya melakukan salah. Itu udah zalim. Jadi kalau nak malas salah orang tuh sebatas salahnya. Tidak boleh melebir. Gitu. Itu maling gitu, tidak boleh. Terus kaitannya juga dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qama Abu Bakar radhiyallahu an. Berdiri Abu Bakar radhiyallahu an. Fahamidallah ta'ala wa athna alaih. Lalu ketika berdiri dia memuji Allah. Dia mengucap alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayat. Wahai segenap manusia, kalian sudah baca firman Allah ini. Apa firmannya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian sendiri. Jaga diri kalian masing-masing. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian. Mandolah orang-orang yang tersesat, idza tadaitum, apabila kamu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak Habib Rizik, tidak takut di penjara bagi nak dibunuh terserah. Ya, jadi orang yang sudah amar ma'ruf nahi mungkar yang beriman itu tidak peduli dengan dirinya lagi, nak mati terserah. Selama dia mati dia berada di jalan yang benar. Jadi la yadurukum, janji Allah, tidak akan membahayakanmu. Ya, mandola orang yang tersesat, idza tadaitum, ketika kamu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahayanya kalau kita tak peduli tadi, cuek. Ya, tak kati niat nak amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis ini mengingatkan kita semua. Apa kata Nabi? Innan nas idza ra'au al-munkar falam yughayyiruhu aw syaka ayyummahumullahu bi'adzabin minhu. Sesungguhnya manusia apabila melihat yang mungkar tapi tak berani ngubahnya, tak berani negur, ngaloi, nasihati yang salah tadi, maka dikhawatirkan, ya, Allah akan menimpakan azab secara umum untuk seluruh orang yang ada di kampung itu. Jadi kita tidak boleh cuek, harus peduli. Karena kalau dapat azab, dapat bala yang turun, maka akan menimpa semua orang, hatta yang alim, yang soleh di kampung itu pun kena. Ya, jadi kita harus peduli. Gitu. Terakhir, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Au la yusallitannallahu syirarakum ala khiyarikum. Kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang jahat di antara kalian untuk memimpin orang-orang yang baik. Jadi ternyata pemimpin yang tak benar itu karena gara-gara banyak kita yang tak melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
mungkin melakukan separuh. Yang mana yang separuh? Yang mudah dilakukan itu ngajak gawe baik, tapi mencegah kemungkaran rata-rata banyak yang atut, banyak yang takut. Karena risiko mencegah kemungkaran itu nyawa kadang-kadang. Orang berjudi dimarahi, muno itu. Orang mabuk dicegah, nyawa taruhannya. Apalagi orang narkoba, kan pecah otak sudah orang narkoba itu. Maka banyak yang ngambil aman memang. Ngambil aman itu berarti cuma amar ma'ruf, tidak nahi munkar. Padahal dua-duanya harus amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau tidak melakukan kedua-duanya atau hanya salah satu, maka hukumannya adalah pemimpin yang ditakdirkan Allah untuk memimpin kita itu adalah syirarukum, yang jahat. Orang baik dipimpin orang jahat. Orang pintar dipimpin orang buyat. Itu yang terjadi. Jadi ternyata siapa pemimpin kita gambaran dari kitanya, rakyatnya, masyarakatnya. Nah, akibat juga dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar tadi kata Nabi, fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Kalau orang-orang terbaik di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak kabul. Jadi syarat doa kita kabul, kita harus melakukan, tidak usah gele-gele, separuh, sebagian, ada sikok dua yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun yang berdoa tadi orang yang terbaik di antara kita, yang paling soleh di antara kita, doanya bisa tidak kabul. Allah. Baik, sampai situ. Ada nak ditanya? Ya. Soalnya tadi Ustaz, pemimpin yang buruk itu kan karena umatnya orang-orang di negara itu tadi kan juga apa tadi Ustaz? Ya. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya jadi kita dipimpin sama orang yang pemimpin yang jahat kan. Tapi kenapa Ustaz? Di negara-negara yang mayoritas orang kafir kayak misalnya Finlandia, Swedia itu kan orang kafir Ustaz, luar biasa. Tapi kenapa di sana makmur Ustaz? Sedangkan kita ini yang mayoritas Islam dipimpin sama tidak makmur dan dipimpin sama pemimpin yang jahat. Tapi mereka yang negara kafir dipimpin sama pemimpin yang baik Ustaz. Apakah amar ma'ruf nahi munkar tadi cuma berlaku sama orang Islam Ustaz? Ya. Masalahnya adalah walaupun kita mayoritas muslim, tetapi ajaran Islam tidak diamalkan. Jadi cuma banyak teori, cuma didakwahkan, dihutbahkan, ya, diseminarkan, hanya sebatas itu. Tapi aplikasinya kan jauh. Tapi negara-negara tadi yang maju-maju, Jepang misalnya, ya, atau negara-negara Eropa, itu banyak yang maju karena ternyata prinsip-prinsip Islam dijalankan walaupun mereka non-muslim. Contohnya kejujuran. Kalau ada barang campak di Jepang, mudah nyarinya. Ya, ada HP tinggal di restoran, tinggal jinguk, depat dan dakati macam-macamnya, gitu ya. Di kita campak di masjid hilang, HP dicas di masjid hilang. Banyak kejadian model itu. Jadi masalahnya adalah Islam itu ajarannya sesat di Eropa sana. Ya, kebersihan, mereka lebih menjaga di kita. Jadi apapun agamanya sebenarnya kalau dia menerapkan nilai-nilai Islam, dia bagus, dia maju. Orang Yahudi itu paling banyak yang pintar. Ternyata menerapkan prinsip-prinsip Islam. Cara makan, dia ikut cara makannya Rasulullah. Kan saya punya buku karya Pak Abdurrahman, Dr. Abdurrahman, dosen saya dulu di Tarbiyah. Lama tuh buku baca tahun berapa kan, cuma lebih kurang masih ingat isinya. Di Israel itu dokter itu per 1000 orang itu berapa persen itu dokter. Jadi banyak nih, yang pinternya itu banyak nih, walaupun jumlah penduduknya dikit. Ya, tapi di kita susah kan, ya, nyari yang pinter-pinter. Ternyata mereka pinter-pinter tuh ngapa? Diteliti, ternyata cara makannya ikut cara makan Rasulullah. Ya, di antaranya tuh mereka tidak minum setelah makan.
Itu Nabi itu ngajarkan. Jadi orang tua-tua dulu ngomong bener, cuma tidak ada ke situ arahnya. Misalnya kami dulu galak ngomong, jangan makan sambil minum, kaget napas pendek. Jadi kalau napas nak panjang, makannya jangan sambil minum. Oke, ternyata sekarang baru tahu ada hadisnya, terus ada penelitiannya. Kalau nak pintar itu minimal minum itu ya jangan langsung, atau jangan sambil makan minum itu. Ternyata larinya ke kecerdasan. Nah kita tidak pakai prinsip itu, maka kita kalaupun pintar biasa standar-standar saja. Jadi karena apa? Banyak prinsip-prinsip Islam, ajaran Nabi Muhammad justru kita tinggalkan, tidak kita amalkan. Ya. Jadi Allah itu akan apa? Melihat siapa yang ngamalkan ajaran. Nah, ternyata banyak orang Islam yang tak ngamalkan ajaran Tuhan. Akhirnya ya justru apa ya? Kita kehilangan jati diri. Tidak dapat sesuai harapan tadi. Dan berarti tadi Ustaz, pertanyaan terakhir tadi Ustaz, amar ma'ruf nahi munkar tadi cuma berlaku sama orang Islam atau seluruhnya? Ya. Untuk orang Islam tentu ditekankan. Karena itu prinsip ajaran kita. Bahkan hal yang paling pokok dalam ajaran Islam. Tapi kalau kita jingok, mereka juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Tentu tidak dengan bahasa amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya tentang Palestina. Justru negara-negara Kanada ya yang terbaru itu yang dulu dukung Palestina. Itu kan sudah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Terus ada anggota dewan di mana itu yang saya nonton beritanya kemarin. Itu dia koar-koar ya, mendukung Palestina. Itu bentuk amar ma'ruf nahi munkar, cuma mungkin tidak dengan bahasa itu. Nah, jadi prinsipnya amar ma'ruf nahi munkar itu asal gawe tak bener jangan didukung. Itu sudah melaksanakan prinsip itu walaupun bukan muslim, walaupun tidak dengan bahasa yang menggunakan bahasa amar ma'ruf nahi munkar. Mana? Selesai? Iya. Ketika kita sholat diingatkan tidak boleh berbisik-bisik dan tidak boleh bercakap-cakap, dengar ke khotib, ke mimbar. Tapi ketika ustaz baca Allahumma ghafir, mereka ngamin ke. Nah itu kan berbisik-bisik. Nah, apa boleh ya. Jadi ada omongan yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan saat khutbah. Khotib maca sholawat, menyebut nama Nabi Muhammad, maka kita tetap disyariatkan bersolawat. Itu contohnya. Terus khotib misalnya baca doa, maka kita tetap sunnah mengaminkan. Jadi konteksnya ngomong yang menghilangkan pahala sholat Jumat kita tuh omongan yang di luar itu. Ngobrol, main HP, ya kan? Apalagi negor yang cuma negor baik, nyuruh dia misalnya. Cuma kalau sampai membahayakan, misalnya ada orang bakal kecelakaan, tubuh kebetulan terjingok, maka kita harus ngomong awas, mobil, motor, misalnya kan? Kita misalnya sholatnya di luar karena datang telat kan? Itu ngomongnya tidak menghilangkan pahala. Jadi tidak pacak dipukul rata juga, ya. Tidak pacak dipukul rata. Jadi ada tempatnya yang kita diperkenankan. Itu. Jadi untuk doa tetap disunahkan mengaminkan, cuma dengan suara yang lirih baik, so amin, ya kan gitu. Dasar kuat gini itu kerapa boleh imam, ya kan. Jadi sir saja, tahu pelan baik. Sunnah ya. Kan cuma boleh. Sholawat sunnah.
atau menari mek gemerasak hari Jumat, ya tetap diperkenankan. Ini oleh takut bergerak, oleh takut ngomong tadi laju mek tak bagus dibiar ke baik, takut hilang pahala kata gitu. Itu darurat, ya kan, darurat boleh kan. Kadang-kadang ada masjid itu meknya tak bagus kan, ya apalagi ketika khutbah kadang-kadang tambah masalah dia, maka ya harus gercap dan itu tidak menghilangkan pahala, ya bagus itu justru. Kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta doa penutup dari Pak Haji Supardi, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabbi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shahira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اشربنا بالإيمان وسبنا بالإسلام وسبنا بالتوحيد وسبنا بالاستقامة وسبنا بالمعرفة وسبنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa barakah wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna tabatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syaqaratil maut wa najata minan nar wa afwanal hisab. Rabbana arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa anil batil batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.